pemirsa yang budiman, dalam ajaran Konghucu ditegaskan oleh sang nabi sendiri, Nabi Konghucu, kalau ada ajaran kemanusiaan, ajaran agama yang menjauhi kemanusiaan, yang menjauhi cinta kasih, yang menyengsarakan orang, yang jauh dari hal-hal yang bersifat santun, tulus, berbakti, itu bukan agama. Saya ingin mendengar pendapat dari Pak Nasaruddin Umar selaku imam besar Masjid Istiqlal, bagaimana dalam Islam? Islam itu artinya damai. Ya, jadi kalau ada yang menyerukan kebalikannya, berarti itu kan tidak sesuai dengan visi Islam. Islam itu damai, cinta kasih. Kalau ada penafsiran kitab suci yang sifatnya menindas, yang melanggar hak asasi manusia, itu harus ditafsir ulang. Karena pada dasarnya kalau Quran itu dipadatkan, pemadatannya itu surah Al-Fatihah. Pemadatan surah Al-Fatihah itu ialah ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Intinya Bismillahirrahmanirrahim itu dua sifat Tuhan, musifah di situ Ar-Rahman Ar-Rahim. Berasal dari satu akar kata yang sama, rahimah artinya apa? Cinta. Jadi kalau 6.666 ayat itu dipadatkan menjadi hanya satu kata, maka kata itu adalah cinta. Jadi bukan benci. Ya, saya kira sama kan? Iya, sama. Dan ditegaskan lebih lanjut bahwa agama itu untuk manusia, bukan manusia untuk agama. Jadi Tuhan menurunkan agama lewat para nabi itu agar menyadarkan manusia untuk saling menyapa dan saling mencintai sesamanya. Bagaimana menurut Prof? Iya, agama untuk manusia, bukan sebaliknya, bukan agama untuk Tuhan. Quran itu surat cinta Tuhan, Quran itu undangan untuk pulang kampung ke surga. Manusia itu kan diciptakan di surga di atas sana. Jadi jatuh ke bawah karena ada persoalan. Manusia diundang naik ke atas. Jadi Quran itu berfungsi sebagai undangan sekaligus tiket untuk masuk kembali ke kampung halaman di surga. Jadi kalau ingin pulang kampung ya ikuti undangan itu. Kalau nggak bawa undangan ya solo. Ada yang menarik, Prof. Di dalam Al-Quran kan kalimat pertamanya manusia diminta ikro, baca, belajar. Dalam kitab suci Konghucu disebutkan di sila pertama juga, di ayat yang pertama, belajar dan selalu dipraktekkan. Dengan demikian kita akan memahami persoalan sampai ke intinya. Kalau ada agama atau kitab suci, kita percaya begitu saja tanpa kita mencoba membacanya dengan menelitinya, itu tidak ada gunanya katanya. Kitab suci itu menjadi mubazir karena tidak kita yakini kebenarannya dengan setelah kita belajar baik-baik. Iya. Iqra, bacalah. Nah, disusul ayat berikutnya dan merupakan sumpah pertama Tuhan dalam Quran. Nun wal qalam wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang dituliskan. Jadi ayat pertama Tuhan bacalah. Disusul ayat berikutnya wal qalam wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang dituliskan. Di situ ada kalam, pena, yasturun itu lembaran yang ditulis. Jadi simbol ilmu pengetahuan kan. Artinya agama nggak boleh berpisah dengan ilmu pengetahuan. Karena Islam itu ya memang diawali dengan ilmu pengetahuan. Iqra wal qalam. Jadi bacalah dan kalam itu kedua ayat yang susul menyusul untuk merubah peradaban manusia kan. Jadi tidak ada perubahan tanpa ilmu pengetahuan. Tapi juga jangan salah, Iqra di situ kan ada sambungannya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Iqra tanpa Bismillahirrahmanirrahim itu bisa melahirkan monster. Nah, membaca tanpa ada Bismillahirrahmanirrahim mendekati Tuhan ya. Maka itu Iqra tanpa ada Tuhan di situ itu juga bisa bahaya. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim melulu tidak ada Iqra-nya, itu juga lumpuh kan. Jadi harus perkawinan antara Iqra dan Bismillahirrahmanirrahim, lahirlah peradaban. Jadi anak-anak Iqra Bismillahirrahmanirrahim itu peradaban Islam itu. Nah, peradaban Islam itu adalah akhir dari perut rahim Iqra Bismillahirrahmanirrahim, bukan Iqra atau Bismillahirrahmanirrahim. Dan karena kehidupan itu selalu berubah, selalu berkembang, ditegaskan juga lebih lanjut. Kalau kita membaca dan memahami satu titik, maka tugas kita adalah
mengembangkannya menjadi 2 titik. 2 titik adalah garis. Kalau sudah sampai ke garis, kita harus cari titik yang ketiga agar menjadi segitiga, menjadi bidang. Dan kalau sudah dapat segitiga, kita harus mengembangkan yang keempat menjadi piramid atau ruang. Artinya kita tidak boleh hanya berhenti pada pemahaman tekstual, tapi harus selalu dikorelasikan dengan kenyataan hidup sehingga lebih kontekstual. Saya pikir sama juga kali Prof. Iya. Nabi Konghucu, kalau kita lihat sejarahnya kan, itu tantangannya juga sama dengan dihadapi oleh Nabi Muhammad. Jadi kata Q, apa namanya, Tuhan Yang Maha Esa kan, Iya. dalam Konghucu. Itu menarik itu dalam kitab pembaruan. Iya, Icing. Icing juga lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Jangan-jangan kalau kita tarik ke atas itu juga sama, kalimat sawahnya ada. Nah, jadi saya kembali bahwa Konghucu itu sebetulnya itu lebih banyak persamaannya dengan Islam. Maka itu mungkin Nabi tuntutlah ilmu sampai ke tanah Cina, karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan di tanah Cina. Ya, sementara kita nggak perlu ke Cina, Cinanya datang ke Indonesia. Ya. Baik, itulah bincang-bincang singkat dengan Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, tentang sedikit Konghucu dan sedikit mutiara dari Islam, dan ternyata inti dan hakikatnya sama. Alangkah indahnya kalau kita sering bertemu sehingga kita banyak melihat persamaan dan perbedaan itu ternyata karena kita belum paham saja. Mudah-mudahan semua bisa diaktifkan bagi kepentingan bangsa yang saat ini sedang menghadapi persoalan besar yang hanya bisa diselesaikan jika kita semua bersatu.